Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel SKS Motor Daily Vlog. Di video yang kali ini saya ingin coba sharing berbagi pengalaman, tentunya porting spek touring untuk e-racing ini. Mungkin Anda sering lihat di YouTube channel lain sudah sangat jelas untuk membahas e-racing ini. Terkesan ini juga sangat mengulang, tetapi mungkin ada sedikit perbedaan. Jika baik, silakan diikuti. Beberapa kali melakukan perubahan, baik itu di crankcase ataupun di bagian blok, karena setiap seni untuk memporting ini dinamis ya. Tentu saja bisa setiap kali memorting itu akan terus melakukan ubahan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, langsung saja supaya tidak berlama-lama, ini video akan kita bagi beberapa part. Dari part bagian yang bawah dulu, seperti biasa itu bagian crankcase dulu kita maksimalkan. Nah, berhubung ini nanti kita juga ganti ratio, berapa ukurannya, cara menghitungnya nanti akan kita share juga untuk pengerjaan e-racing ini. Pertama, untuk di bagian yang crankcase, mungkin semua sudah tahu kalau e-racing itu dari ATPM ataupun pabrik menempatkan membrannya itu pada blok. Berbeda dengan motor-motor lain, itu meletakkan membran itu pada crankcase mesin. Nah, kalau e-racing itu membran terletak pada blok. Nah, tentu saja pada blok ada sedikit perubahan ataupun beda untuk kita melakukan porting. Pertama, kita maksimalkan dulu di bagian crankcase. Ini saya punya kuras yang sudah ditimbun ataupun ditambal aluminium. Saya rasa untuk e-racing mungkin ini cocok untuk mekanik expert, karena yang sudah paham tentang karakter e-racing ini, apabila ini kita lakukan penambahan ataupun penambalan di bagian daun, sehingga akan membuat kompresi primer itu menjadi lebih padat. Tentu saja untuk mekanik yang baru, pemula, saya sarankan untuk kuras lebih baik kita pakai aslinya dulu atau yang standar dulu, karena akan mempermudah Anda untuk mengetahui apa saja perbedaannya. Nah, di sini e-racing saya rasa sangat simpel untuk memaksimalkan ubahan daripada crankcase ini. Sama seperti video yang lain, Anda bisa tonton juga video ataupun sharing F1ZR, Satria, Ninja, dan kali ini e-racing. Saya sangat menganjurkan atau menyarankan, pertama itu di bagian sambungan antara crankcase dan blok, usahakan ini benar-benar ini rata, tidak ada yang menghalangi, karena bahan bakar yang berputar di dalam kompresi primer ini yang ingin masuk ke inlet ataupun porting, jangan sampai ada yang saling tabrak, sehingga fokus daripada bahan bakar itu tidak lagi sesuai dengan arah yang kita inginkan pada jendela porting ini, karena ada tabrakan di bagian sambungan antara crankcase dan blok sehingga terpecah. Nah, usahakan bagian crankcase ini benar-benar tidak ada lagi yang menghalangi. Itu yang pertama. Yang berikutnya, di sini saya buat ini lebih pendek dari aslinya, hanya beberapa mili saja.
ini sudah terlanjur kita potong, sehingga ruangan untuk bahan bakar yang baru masuk keluar itu areanya lebih luas daripada yang aslinya. Tetapi hanya pengurangannya sedikit saja saya potong. Terlihat dari atas ini masih ada terlihat linernya. Nah, untuk di bagian kerja mesin, sebenarnya bahan bakar yang masuk melalui intake itu melewati lubang sini, sehingga masuk. Makanya desain piston ataupun seher racking standar ada 2 lubang seperti ini, supaya bahan bakar yang segar itu masuk, itu tidak ada yang menghalangi masuk hingga memutar dari sini, memutar baru turun ke bagian inlet ataupun porting. Nah, tentu saja di bagian sini kita harus buat ini flow-nya ataupun arahnya juga lebih bagus, supaya tidak ada lagi yang mengganjal. Nanti ini akan kita lem di bagian sini sedikit saja, karena seperti video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan, apabila kompresi terlalu padat itu juga menyebabkan motor power atasnya berkurang. Bisa saja untuk hanya menaikkan kompresi, ini lubang big end ini bisa ditambal ataupun ditutup dengan aluminium. Kalau bisa lubangnya ini itu pemasangannya aluminiumnya harus dipres supaya tidak lepas untuk aluminiumnya. Nah, sedikit tambahan sebelum masuk besok di part yang kedua, itu membahas porting block racking. Ini saya buat tembus di bagian in, itu saya buat tembus seperti ini, tembus sehingga ini ada yang bolong. Ini besok kita las dulu. Nah, apa saja fungsinya, terus perubahan apa saja, dan bagaimana saya untuk memporting racking ini, berapa tinggi lubang buang, berapa tinggi yang transfer utama, itu akan kita bahas di video part yang kedua. Itu saja untuk memaksimalkan crankcase racking ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.